Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin kembali mendapatkan sell-off yang lumayan signifikan setelah kemarin sempat mendapatkan sedikit rebound menjelang FOMC tadi dini hari. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira apa nih yang sedang terjadi dari segi price action, apa yang kira-kira menyebabkan Bitcoin kemudian justru sell-off, dan lain seterusnya di video hari ini. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 2,3 triliun dolar atau turun sekitar 2,94%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya semuanya merah, penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 5%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, tadi di dini hari kita telah melihat Fed Interest Rate Decision dan juga Fed Press Conference. Yang pertama perlu saya sampaikan, pada akhirnya Fed memutuskan untuk stay di suku bunga yang sama tadi dini hari, jadi belum ada perubahan. Sehingga itu sebenarnya tidak menciptakan dampak apapun di market gitu ya, tidak ada reaksi yang berlebihan. Kemudian yang kedua, ketika Kakek Powell start untuk memberikan speech, ada 3 poin penting yang dirangkum dengan cukup baik menurut saya oleh Yandra di sini. Yang pertama, Fed sudah mempertimbangkan, teman-teman. Sudah mempertimbangkan untuk memotong suku bunga di bulan September jika datanya mendukung. Data yang dimaksud di sini adalah data inflasi dan juga tingkat pengangguran, GDP, pokoknya data ekonomi di Amerika Serikat lah. Kalau misalnya mendukung, mereka kemungkinan bisa memberikan pemotongan suku bunga di bulan September. Tetapi untuk sementara belum ada keputusan yang dibuat soal itu. Jadi ini hanya baru sekedar pertimbangan. Nah, yang kedua, teman-teman, sebenarnya data inflasi di kuartal 2 telah memberikan The Fed semacam kepercayaan diri bahwa mereka telah berada di jalur yang benar, bahwa inflasi telah mengalami penurunan dan on track sepertinya terus mengalami penurunan. Tetapi itu belum cukup. Sehingga mereka memutuskan untuk tidak memotong suku bunga di pertemuan tadi dini hari. Yang ketiga, ini sebenarnya disampaikan juga di pertemuan terakhir ya, bahwa kalau misalnya mereka melakukan pemotongan suku bunga terlalu cepat, sedangkan datanya belum memperbolehkan mereka untuk memotong, artinya datanya belum mendukung ya, itu akan bisa menyebabkan inflasi kembali rebound atau kembali meningkat, teman-teman. Sedangkan, kalau mereka memotong terlalu lambat, itu juga bisa berbahaya, karena itu bisa membawa perlambatan ekonomi yang terlalu signifikan ke Amerika Serikat. Sehingga mereka tidak mau melakukan kedua hal tersebut, maka disampaikan mereka harus hati-hatilah intinya. Dan mereka akan mengambil keputusan berdasarkan data yang ada. Intinya teman-teman, Fed kalau saya kategorikan mungkin cenderung, atau Kakek Powell ya, speech-nya kemarin cenderung netral. Nggak dovish banget, nggak juga hawkish banget. Nah, kemudian kenapa bisa kita melihat Bitcoin sell off gitu ya? Ya, kemungkinan investor kebanyakan optimistic ya terhadap Kakek Powell, yang mungkin mereka menganggap kemungkinan bakalan dovish banget gitu. Tapi rupanya tidak sesuai dengan ekspektasi, cenderung ke arah netral, dan itu kemudian membuat mereka merasa, oke deh, saya mungkin harus take profit gitu ya. Jangan-jangan malah September nggak jadi nih rate cuts-nya dan lain seterusnya. Nah, diikuti juga teman-teman, selain kita melihat The Fed yang cenderung netral, speech dari Kakek Powell-nya, nanti kita juga akan melihat alasan lainnya kenapa Bitcoin justru kesulitan ya untuk kembali rebound dan mendapatkan rally. Nah, tetapi regardless teman-teman, kita masih melihat di bulan September, konsensus masih merasa 87,7% The Fed bakalan melakukan pemotongan suku bunga. Oke, dan ini tentunya angka yang cenderung sangat dominan ya teman-teman, 87,7% dibandingkan berarti kurang lebih 12,3%. Chance bahwa masih akan stay di angka yang sama. Tapi kalau misalnya kita lihat pertemuan September nanti, sebenarnya stay di angka yang sama menurut konsensus itu dan 0% gitu.
potong 0,25% atau penurunan suku bunga 0,25% itu menurut konsensus 87,7% persentasenya, sedangkan sisanya itu pemotongan yang lebih masif lagi. Bisa sampai 0,5 atau 50 basis point sampai ke 11,9% persentasenya. Sisanya ada yang lebih ekstrim lagi, merasa bahwa bisa sampai 75 basis point. Itu persentasenya 0,4%. Tapi untuk sementara dominan merasa 87,7% adalah yang paling appropriate gitu ya. Jadi itulah yang kemungkinan akan kita lihat juga nanti di bulan September apabila kita tidak melihat ada perubahan yang terlalu signifikan di data inflasi dan juga data tingkat pengangguran. Jika kita bisa melihat data inflasi mengalami peningkatan yang signifikan di data terbaru nanti, maka itu tentunya akan menjadi berita buruk lagi, karena pasti The Fed kembali akan sulit gitu ya untuk memutuskan pemotongan suku bunga, sedangkan inflasi kembali mengalami rebound. Tapi kalau misalnya kita melihat inflasi kalaupun mengalami kenaikan tapi cenderung terkontrol, harusnya bulan September kita tetap akan mendapatkan pemotongan suku bunga. Yang bakal kita lihat nanti di tanggal 18 September tahun 2024. Nah, yang berikutnya teman-teman, volatilitas di minggu ini perlu saya ingatkan belum akan berakhir. Sebenarnya tidak hanya di cryptocurrency, di stock market Amerika Serikat, hal yang serupa juga terjadi. Kenapa? Karena kita melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat yang sedang melaporkan laporan keuangannya di minggu ini. Dan hari ini kita akan melihat banyak sekali yang sangat penting. Ada dari Intel, Apple, Amazon, Coinbase, Roku, Marathon, dan lain seterusnya. Yang tentunya rata-rata merupakan tech stock gitu ya, dan itu akan mempengaruhi pergerakan Nasdaq yang biasanya juga berkorelasi terhadap pergerakan Bitcoin. Oke, jadi volatility di minggu ini belum akan usai, teman-teman. Kamis sama Jumat menurut saya masih akan menghasilkan volatility, selain karena kita melihat ada beberapa data laporan keuangan yang bakalan dirilis di sini yang cukup penting. Hari Jumat, kita juga akan mendapatkan data NFP sekaligus data unemployment rate dari Amerika Serikat. Oke? Dan yang perlu saya ingatkan, teman-teman, bahwa kita sekarang berada di range 63 ribuan ya. Kalau kita lihat dari segi liquidation heat map, sebenarnya masih ada sedikit sisa likuidasi yang berada di bawah nih, teman-teman. Di sekitaran range 63.500 sampai 63.200 dan itu dekat banget dengan harga kita sekarang. Nah, kalau misalnya kita memang sudah menemukan local bottom di sini, saya rasa chance-nya cukup besar ya bahwa kita akan melihat market maker mencoba untuk menjemput dulu nih likuidasi yang ada di sekitaran area di sini sebelum pada akhirnya kita mungkin mendapatkan rebound. Yang mungkin bakalan kita bahas lebih detail nanti dari segi price action. Tapi intinya kalau misalnya kita zoom out ke satu mingguan atau satu bulanan, kita memang bisa melihat ada sedikit tumpukan ya di sekitaran area 63.000 sampai ke 62.500-an kurang lebih range itu. Tapi sisanya sudah tidak terlalu banyak sebenarnya di area 60.000. Jadi kalaupun kita drop, kemungkinan local bottomnya ada di range 63 sampai 62.000 di sini teman-teman. Itu menurut saya secara pribadi gitu ya. Nah, melanjutkan apa yang tadi saya sampaikan. Alasan berikutnya kenapa kita tidak melihat Bitcoin bisa mengalami rally ya. Kemarin hanya semacam rebound sejenak dan kemudian kita kembali sell off. Adalah karena spot Bitcoin ETF kemarin itu tidak melakukan akumulasi yang signifikan. Kita hanya melihat secara total itu ada pembelian 8 Bitcoin, which is nothing gitu ya. Grayscale itu menambah 271 Bitcoin melalui new ETF mereka, new mini ETF. BlackRock menambah 319, sedangkan Fidelity mengurangi atau outflow 475. Jadi total itu cuma surplus 8 Bitcoin. Artinya kita bisa katakan tidak ada pembelian lah, anggap aja nggak ada gitu, karena 8 Bitcoin itu nggak signifikan banget. Tapi di sisi lain, kita melihat ada selling pressure mungkin datang dari orang-orang yang sudah menerima Bitcoin mereka dari Mt. Gox. Ditambah juga semacam long squeeze terjadi, dan itu menyebabkan Bitcoin justru mengalami sell-off, dan kita melihat Bitcoin sekarang stay di angka kurang lebih $64.000. Nah, di video kemarin teman-teman, sebenarnya saya menyampaikan bahwa ada potensi pembentukan falling wedge di sini kalau teman-teman ingat. Dan saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah peluang untuk long kalau misalnya kita breakout. Kita memang berhasil breakout dan
berhasil mendapatkan sedikit rebound, tetapi ini short lived teman-teman. Kita hanya nyampe ke 66.800 dan kemudian strike sell off menuju ke area 63.000 di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman sempat masuk ke setup ini, ya antara kalian keluar dalam keadaan break even atau kalian keluar dalam keadaan loss. Yang manapun itu, tidak ada masalah selama kalian menerapkan risk management yang baik. Kalau kalian harusnya bakalan fine-fine saja. Yang bakalan teriak nanti adalah mungkin orang-orang yang tidak menggunakan stop loss, tidak menerapkan risk management yang baik, dan lalu mulai menyalahkan orang. Wah, katanya kemarin bakalan rebound kok, katanya kemarin bakalan naik, dan lain seterusnya. Kenapa justru turun? Saya rugi banyak, dan lain seterusnya. Nah, kalau misalnya orang ada komen seperti itu, saya sudah tahu bahwa beberapa hal pasti mereka lakukan. Antara mereka tidak menerapkan stop loss, atau mereka menggeser-geser stop loss, atau mereka menggunakan leverage yang terlalu besar. Antara tiga itu saja. Kalau misalnya mereka merupakan seorang traders yang benar, oke, mereka pasti tahu yang pertama, namanya trading tidak mungkin 100% profit. Syukur-syukur win rate kalian itu 50-60%. Artinya dari 10 kali trade, 5 kali benar, 5 kali salah. Saya udah jelaskan ini berkali-kali. Selama risk to reward ratio kalian baik, win rate kalian 50% pun, kalian masih tetap akan profit. Semakin tinggi risk to reward ratio dari setup kalian, semakin rendah win rate yang kalian perlukan. Kalau kalian win rate-nya cuma 40%, tapi RR-nya 3:1, tetap bakalan profit. Kalau kalian win rate-nya 30%, tapi RR-nya 4:1, ya tetap bakalan profit. Gak percaya? Oke, kita coba hitung. Kalau misalnya 10 kali trade, teman-teman, kita hanya benarnya di 3 kali ya. 3 kali benar, ya kan? 7 kali salah. Berarti win rate-nya cuma 30% nih, teman-teman. Kalau secara statistik tentunya ini jelek banget gitu kan kelihatannya. Tetapi kalau misalnya kita tambahkan yang namanya risk to reward ratio 4:1. Ya kan? Anggap angka enaknya aja. Sekali loss-nya 100. Kali profitnya 400. Karena kan 1:4 gitu kan. Maka 3 kali 400 itu 1.200. Sedangkan loss 7 kali, masing-masing loss 100, berarti minus 700. Masih surplus 500. Itulah pentingnya risk to reward ratio, teman-teman. Bahkan win rate kalian 30% pun, kalau RR-nya bagus, ya tetap masih bakalan profit. Kalau nggak mau yang terlalu ekstrim, misalnya kalian cuma win rate-nya 50%, ya kalian terapkan risk to reward ratio 2:1 udah cukup. Yang parah itu kalau teman-teman sudah menerapkan risk to ratio 1:1 tapi menggeser stop loss pula atau tiba-tiba menghilangkan stop loss. Nah, itu yang paling parah gitu. Jadi jangan sampai itu kalian lakukan. Saya pribadi jujur saja setup di sini loss. Oke? Karena saya belum menggeser stop loss-nya ke arah entry. Tapi saya telah menghasilkan profit dari sell di sini, dari sell di sini, ya kan? Dari buy di sekitaran area-area ini. Itu semuanya sudah lumayan banget, teman-teman. Nah, kalau saya loss kali di sini, ya tidak ada dampak yang terlalu signifikan harusnya ke portfolio saya, sedangkan sudah banyak sekali profit yang saya hasilkan. Apalagi risk to ratio-nya rata-rata 2-3:1. Jadi saya bakalan fine saja, teman-teman. Dan teman-teman bakalan fine aja kalau misalnya menerapkan risk to ratio yang baik. Nah, oke. Teman-teman, berangkat dari pengetahuan kita tadi bahwa ada angka likuidasi yang cukup besar di sekitaran area di sini. Jadi ini adalah pool of liquidity di sekitaran area 63.000 sampai 62.000, ya range-nya 62.500-an lah kurang lebih di area range ini. Sehingga kalau menurut saya kita masih aja berpotensi untuk mendapatkan satu lagi push ke bawah, teman-teman. Sebelum pada akhirnya kita mendapatkan yang namanya rally ke atas. Oke, dan ini bisa menjadi local bottom untuk sementara. Karena kenapa saya sekarang menyampaikan sebagai semacam local bottom? Karena teman-teman, kita telah berada cukup jauh dari area 66 sampai 67.000 yang harusnya kita pertahankan di weekly chart.
Kalau sampai minggu ini kita tidak berhasil close di atas 66.000, teman-teman, maka area ini akan kembali menjadi area major resistance di weekly. Dan itu justru bisa menciptakan sell-off lanjutan menuju ke setidaknya area 60.000. Kalau misalnya kita close weekly candle seperti ini, maka justru saya akan mencari peluang untuk short ya teman-teman. Kalau kita berhasil retest kembali ke area 66.000, itu adalah peluang bagi saya untuk kembali short. Karena berarti ketika kita sudah close candle lagi seperti ini, area 66 sampai 67.000 akan kembali menjadi area major resistance di weekly. Tetapi untuk sementara, sebelum kita mendapatkan ada semacam setup yang baik, teman-teman, walaupun saya secara pribadi merasa bahwa kita punya chance yang cukup besar area ini sebagai area local bottom, tapi sebelum ada reversal pattern yang bisa dimanfaatkan, please jangan langsung main tekan tombol buy, teman-teman, karena kalian bakalan bingung nanti keluarnya dari sebelah mana kalau salah. Senario paling ideal menurut saya adalah contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita membentuk reversal pattern, diikuti ada penjemputan liquidity di sini. Nah, sama juga di sini. Kalau misalnya kita membentuk ada semacam double bottom, diikuti ada penjemputan liquidity di sini, dan kemudian kita start mendapatkan rally, dan kemudian ada breakout di atas trend line, ini bisa menjadi peluang bagi kita untuk kembali start mencari peluang untuk long. Targetnya di mana? Targetnya setidaknya nyampe ke area $66.000 yang harusnya kembali kita flip sekarang menjadi area resistance. Nah, kalau misalnya nanti di sekitaran area di sini kita kembali mendapatkan rejection dan ada reversal pattern, yaitu bisa kembali kita manfaatkan sebagai peluang untuk short. Oke, tapi sebelum kedua setup tersebut hadir, saya prefer untuk wait and see terlebih dahulu. Saya tidak merasa perlu buru-buru untuk masuk kembali ke market, karena itu biasanya kalau misalnya teman-teman merasa buru-buru ya pengen masuk kembali ke market, itu biasanya didasari oleh emosi dan biasanya dikategorikan sebagai revenge trading. Jadi kalian trading karena mau balas dendam, mau cepat-cepat mengembalikan loss yang kemarin kalian dapatkan. Itu adalah sesuatu yang harus kalian hindari, karena biasanya itu akan terus kalian lakukan jika kalian tidak mencoba menghindari hal tersebut. Itu dan nature-nya kita gitu, pengen cepat-cepat profit lagi. Kalau kalian tidak secara sadar menghindari hal tersebut, kalian akan sering melakukan hal itu dan biasanya tidak akan berujung baik gitu. Jadi please jangan lakukan hal tersebut. Secara pribadi saya masih merasa untuk gambaran besarnya ya teman-teman, kalau kita zoom out ke time frame 4 hour, maka sebenarnya penurunan yang kita lihat di sini tidak semenyeramkan yang kita kira gitu ya. Bahwa kita mengalami rally yang lumayan signifikan di sini teman-teman, kurang lebih 30% rally-nya. Dari area 53.000 ke 70.000 dolar. Kurang lebih kenaikan 17.000 dolar. Dan sekarang kita mengalami koreksi 70.000 ke 63.000. Jadi koreksinya kalau misalnya kita perhatikan teman-teman, secara Fibo ya, kalau kita pakai bantuan Fibonacci, itu cuman kurang lebih baru 38,2, 0,382. Oke? Dan beberapa area berikutnya, itu ada di sekitaran 61.900, itu 0,5, dan 0,618 sebagai golden pocketnya itu persis di area 60.000. Tapi untuk sementara, saya masih merasa bahwa harusnya area 60.000 ini bakalan hold ya teman-teman. Untuk sementara itu yang terlihat. Karena saya masih consider apa yang kita lihat di sini sebagai semacam konsolidasi besar sebelum pada akhirnya kita kembali breakout. Dan sebenarnya pattern yang serupa juga pernah kita lihat ya teman-teman. Walaupun ini mungkin skalanya lebih besar. Kita mengalami rally, ya kan? Higher high, kemudian koreksi yang sangat dalam, baru kita kembali rally. Kita membuat rally, ya kan? Higher high, koreksi yang dalam, dan kita masih bisa mengalami rally. Bahkan sekalipun kalau kita break di bawah area 63.000 dan nyampe ke 60 lagi, ya patternnya bisa aja sama dengan yang kita lihat di sini. Tapi untuk sementara saya masih meyakini bahwa area 60.000 harusnya bisa hold, teman-teman. Tapi tentunya yaitu hanya semacam opini ya.
kita harus tetap objektif melihat chart. Kalau misalnya kita melihat ada indikasi lain gitu ya, bahwa kita bakalan bisa kembali break di bawah 60.000, ya kita harus evaluasi kembali. Tapi untuk sementara saya masih merasa bahwa apa yang kita lihat di sini hanya semacam koreksi atau konsolidasi besar dari rally di sini. Kita akan bisa melanjutkan rally berikutnya ke atas. Pertanyaannya mungkin hanya kapan gitu ya. Jadi untuk sementara saya rasa itu sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Bersabar teman-teman, setup berikutnya akan datang tapi mungkin belum sekarang. Kalau misalnya salah satu dari kedua skenario yang tadi saya sebutkan terjadi, antara kita menjemput di sekitaran area 63 sampai 62.500 dan di sana ada reversal pattern, ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk semacam relief rally gitu ya, setidaknya ke area 66.000. Atau kalau misalnya kita tidak nyampe ke area tersebut dan justru mengalami rally ke 66.000 dan membentuk reversal pattern, nah ini bisa kembali kita jadikan sebagai peluang untuk short. Tapi selain itu, mungkin kita harus stay away from the market terlebih dahulu. Terima kasih untuk kalian telah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.